Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para petani yang ada di seluruh Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa ya pada bulan suci Ramadan. Tepatnya sekarang tuh hari kelima ya, kelima keenam sekarang tuh di bulan suci puasa. Ya, semoga sahabat petani semuanya yang menjalankan ibadah puasa dilancarkan ibadah puasanya, amin. Oke, kali ini saya sedang ya berteduh aja nih di bawah pohon cabai ya. Rehat sejenak, barusan habis melakukan pemupukan persemayan ya. Persemayan saya di situ tuh belakang ada persemayan CMB sama tomat ya, untuk penanaman di nanti bulan pertengahan puasa ya. Oke, saya belum memperkenalkan diri saya. Nama saya aslinya Dede Ramlan ya di sini. Saya panggil Dede gitu. Umur 29 tahun ya. Saya kelahiran tahun 1991 ya. Status sudah menikah. Punya anak satu, baru mau dua. Yang satu ya belum lahiran. Masih dalam proses, masih di kandungan istri saya ya. Saya mulai bertani itu baru sekitar berapa ya, 5 tahun. Berarti dari usia saya umur 25 tahun ya terjun ke dunia pertanian. Soalnya dulu saya sekolah bukan enggak masuk jurusan pertanian ya. Justru saya dulu tuh masuknya jurusan SMK teknik gitu ya, permesinan, teknik mesin ya. Saya baru belajar tani sekarang tuh, bisa tani sekarang tuh ya karena otodidak gitu ya, belajar dari pengalaman, terus sharing dengan sesama petani lagi gitu ya. Kalau dulu saya sama sekali nggak terpikir untuk jadi seorang petani ya. Dulu tuh malahan saya terpikirnya ingin menjadi karyawan di salah satu perusahaan besar gitu ya. Kalau pokoknya perusahaan besar di bidang otomotif pengennya di situ gitu ya. Cuman udah beberapa kali saya mencoba ya, ujung-ujungnya habis kontrak gitu ya, nggak sampai jadi karyawan gitu. Makanya selama 5 tahun kerja di dunia industri gitu ya, industri otomotif, saya pikir wah, saya ngelamar lagi gitu udah nggak bisa. Soalnya kan kalau perusahaan kayak gitu tuh dibatas ya, perusahaan besar tuh usianya maksimal tuh 23 22 gitu. Kalau udah 25 ke sini susah kita ngelamar, harusnya udah jadi karyawan. Makanya saya terjun ke dunia pertanian gitu ya, ngikutin orang tua saya gitu ya. Kalau dulu tuh saya disuruh sekolah ke pertanian ya sama orang tua saya malah nggak mau gitu. Mikirnya kalau petani itu kotor gitu ya, panas-panasan gitu ya, makanya nggak mau gitu. Makanya anak muda tuh, generasi muda tuh jarang ya untuk melirik dunia pertanian tuh, karena ya mereka mikirnya kayak gitu. Jadi mikirnya profesi pertanian tuh identiknya dengan kotor-kotoran gitu ya, takut hitam gitu kalau misalkan anak muda sekarang. Makanya lebih cenderung memilih ke dunia bidang-bidang industri seperti pabrik, tekstil, otomotif gitu ya. Jarang lah anak muda yang memilih profesinya sebagai petani gitu ya. Terus pertama saya juga
pertama terjun ke dunia pertanian ya, nggak langsung apa tuh, nggak langsung sukses gitu ya, nggak langsung bisa gitu ya, gagal dulu, ya naik turun gitu lah. Tapi lama kelamaan kalau misalnya kita tekun dan misalnya apa tuh benar-benar semangat ingin ingin apa tuh ingin bisa bertani gitu ya, ingin bisa bercocok tanam ya, insya Allah alhamdulillah sampai sekarang ya sudah hasilnya seperti inilah gitu. Ini seperti tanaman cabai saya nih, cabai rawit. Jadi intinya kalau kita jadi petani ya, kalau kita sudah memilih jadi petani itu ya, eh, harus gimana ya, harus tekun gitu ya. Kalau jadi petani itu tekun ya, sabar gitu ya. Tekunnya ya dimana kita harus tekun apa tuh memelihara tanaman gitu, jangan gampang putus asa. Sabarnya ya di mana kala kita harga lagi murah gitu ya, jangan wah harga murah udah jadi semangat tadinya, jangan gitu ya. Kalau petani itu mau harga itu murah ataupun mahal gitu ya, tetap harus semangat kalau jadi petani gitu ya. Intinya kalau kita bertani terus-terusan mahal, pasti banyak yang ngelirik jadi petani ya. Coba petani itu kalau 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 petani terus-terusan dikasih harga bagus, harga tinggi, wah pasti ya cepat kaya gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan dikasih harga murah gitu ya, misalkan kalau cabai deh kasih harga 5.000 10.000 ya, misalkan ya kita modal modal kita juga bakal habis gitu ya. Kalau paribasnya kalau kata orang Sunda, biar kolor-kolor gitu ya. Ya intinya kan ya kalau petani juga kan ada patokan rezekinya masing-masing lah. Kadang kita kebagian harga bagus, kita kadang kebagian harga turun gitu ya. Jadi intinya harga murah ataupun mahal kita harus tetap semangat gitu ya. Jangan gampang jangan gampang putus asa kalau jadi petani itu ya. Ya kalau menurut saya sih apa tuh, kalau jadi petani tuh kuncinya kita jangan terlalu memikirkan harga ya. Kita tuh kadang memikirkan harga, pengen harga segini, pas gila pengen harga tinggi, pas giliran kita dikasih harga murah ya jadi gak semangat gitu. Intinya kalau jadi petani itu kita sebisa mungkin tugasnya petani itu memelihara tanaman sebagus mungkin dan supaya tanaman itu berbuah berbuah apa tuh sebagus mungkin dan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi sebagus mungkin itu intinya seperti misalnya tanaman kita bagus gitu, hasilnya maksimal pas panen gitu ya, tonasenya dapat gitu ya. Kalau kita ya contohnya gini, kalau misalkan tanaman harga mahal nih, terus tanaman kita jelek, ya nggak mungkin betah ya di kebun ya, kalau kalau saya gitu. Tapi kalau tanaman kita bagus, enak dipandang gitu, meskipun harga murah juga, kalau tonase dapet ya sama aja gitu ya. Intinya kalau petani itu maksimalkan sebaik mungkin, maksimalkan hasil tanaman kita sebaik mungkin gitu ya. Jadi kalau kalau saya pribadi jadi petani itu intinya pendapatan ya, tonase hasil panen gitu ya. Kalau harga ya nomor sekian gitu ya. Intinya kita berhasil dulu panen jadi petani itu, jangan terlalu memikirkan harga ya. Kalau udah ya, kalau masalah harga itu ada rezeki masing-masing ya. Ya mungkin kalau kita kebagian mahal terus-terusan nggak mungkin,
murah terus-terusan juga gak mungkin ya, pasti ada pasang surutnya ya. Kan kalau tanaman bagus sih kayaknya saya ya, maaf ya bukannya sombong. Alhamdulillah tuh ya kalau tanam bagus nih. Di saat cuaca ekstrim seperti ini, diguyur hujan lebat tiap hari, curah hujan makin tinggi ya, bukan sekarang prediksi kirain mau kemarau, ternyata curah hujan masih tinggi ya. Di saat curah hujan tinggi pun tanaman saya ya alhamdulillah gitu masih bagus tuh, belum terserang antraknosa gitu ya, lalat buah nggak ada ya. Itu kuncinya saya lakukan perawatan rutin itu seminggu sekali, tiap hari itu dikontrol sebelum eh, sebelum mau melakukan penyepraian atau perawatan ya. Sebelumnya tuh 1 atau 2 hari sebelum kita melakukan penyepraian, kita dikontrol dulu ya, apa tuh penyebabnya, penyakitnya, hamanya apa, dilihat dulu gitu. Yang harus kita kendalikan tuh hama apa gitu ya, penyakit apa. Jadi nantinya pas kita melakukan penyepraian nggak sia-sia gitu ya, tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau kita lakukan seperti itu, tanaman juga sehat gitu ya, tidak ada tuh sama sekali tidak ada yang serangan patek ya ataupun lalat buah. eh ini cabai rawit saya udah petikan yang ke 15 ya, 15 kali. Besok entar hari Rabu tuh petikan ke 16. Cuman jarang saya dokumentasikan, kalau lagi sempat ya baru saya dokumentasikan gitu. Sekarang aja nih temen saya tuh lagi lakukan penyepraian ya, 2 orang. Jadi saya juga, karyawan saya tuh ada berapa ya yang udah rutin tuh tiap hari, laki-laki sekarang 3 orang, perempuan 2 orang, jadi 5 orang ya, alhamdulillah gitu. Kalau luas lahan sih masih dikit ya, kayaknya 1 hektar juga masih kurang, kalau setengah hektar lebih lah. Jadi saya tanam cabai rawit, kemudian buncis, terus yang terakhir nih yang baru mau tanam nih CMB sama tomat, nantinya di Tumpang Sari. Saya kalau tanaman yang namanya cabai, maupun itu cabai keriting, cabai rawit, cabai merah besar, selalu di Tumpang Sari ya. Kenapa? Kalau ya nantinya untuk apa tuh, supaya kita ibaratnya gini, istilahnya gini, 1 kali tanam 2 kali panen gitu ya. Jadi kalau untungnya Tumpang Sari kayak gitu. Jadi ketika saya ingin menanam cabai, saya selalu lakukan Tumpang Sari, maupun itu dengan tomat, kacang panjang gitu ya. Ya contohnya ini rawit ini pun saya juga tadinya Tumpang Sari sama kacang panjang ya. Terus pas kacang panjang baru naik tuh ya sulurnya, saya langsung tanam di tengahnya tuh rawit. Jadi alhamdulillah, jadi apa tuh, kacang panjangnya pun saya itu waktu itu tonasenya dapat 3,5 ton ya, bibit 1 kaleng lebih itu. Harga alhamdulillah waktu itu masih kisaran 7.000 ya. Nah, jadi ketika saya panen apa tuh cabai rawit, modal tuh sudah terangkat gitu ya sama KCP tersebut. Ya jadi di situ untungnya kita kalau tanam tuh jangan satu jenis, jangan satu varietas lah, kalau bisa ditumpang sari gitu. Jadi untuk mengangkat modal, takutnya misalkan kalau harga rawitnya kita murah, jadi KCP kita bagus tuh, misalkan kalau saya, jadi modal sudah keangkat gitu ya, sama pas hasil panen KCP ya kalau rawit jadi lebihnya ibaratnya. Ya syukur-syukur alhamdulillah, kemarin saya kayak sekarang nih bagian harga 100 kan nyampe ya, kalau di sini 105.000 tuh tingkat petani, cuman 2 kali petik.
kesininya ya turun 80, 70, 58, terakhir 58 tuh petikan ketiga ke 14, yang ke 15-nya belum saya ambil, katanya sudah turun lagi, tapi ya nggak kaget gitu ya, nggak kaget harga murah, soalnya ya nggak kaget tuh ya modal sudah balik gitu, sama pas KCP pun sudah ada lebihnya, ini ya paling rawit itu tinggal lebihnya gitu ya. Ya jadi saran saya, ini saran dari saya untuk para petani ya, kalau kita misalkan mau tanam percabean, cabai itu kan umurnya usianya lama ya, nyampe 3 bulan kadang baru panen. Jadi selama kita menunggu panen cabai, usahakan kita tumpang sari ya, maupun mau dengan tomat yang ya yang panennya cepat, apa itu sawi gitu ya, kalau di sini pakcoy gitu ya. Kalau saya sering lakukan tuh tomat, kalau tumpang sari itu sama tomat sama pakcoy sama kacang panjang gitu ya. Kalau rawit selalu sama kacang panjang, kalau cabai kayak cabai merah besar tuh saya tumpang sarinya sama tomat gitu. Jadi modal tadinya fokus untuk menanam cabai, modal awalnya sudah terangkat gitu, keuntungannya di situ. Oh, sekian dulu dari saya ya, udah siang nih. Pesan dari saya untuk para petani khususnya petani muda, jangan malu ya untuk bertani. Tidak semua petani itu istilahnya kotor gitu ya. Ya seperti saya, kalau ya gini bisa santai gitu ya. Kelebihannya kalau petani itu berkah, jauh dari kata korupsi, terus banyak sedekahnya kalau petani ya. Kalau misalkan sedekah tuh, kalau kita lagi panen harga murah ya kayak kayak kasih ke orang-orang tuh, terus nilai tambah sedekah, terus menyediakan lapangan kerja untuk orang-orang di sini gitu. Wah, banyak lah. Kalau menurut saya profesi petani itu paling berkah gitu ya. Ya sekian dulu dari saya. Semangat untuk para petani yang ada di seluruh Indonesia, khususnya petani muda ya. Jangan malu untuk bertani. Kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang akan meneruskan petani di sini gitu ya, di negara kita gitu ya. Makanya ya semangat, semoga anak muda sekarang bisa melirik dunia pertanian ya. Yo, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.